mengoptimalkan potensi kita untuk kejayaan agama dan umat. Mari kita sama-sama menapaktilasi kembali sejarah perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, sampai di kota Madinah, program yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yakni pertama, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Dengan mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar, maka tumbuhlah kekuatan besar kaum muslimin, yang mana di Madinah ini menjadi titik awal berdirinya kekuatan Islam, berdirinya hukum Islam, berdirinya ekonomi Islam, berdirinya pendidikan Islam, berdirinya bahkan negeri Islam dan pertahanan keamanan Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang dikerjakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Membangun masjid ketika baru saja sampai di kota Madinah. Kenapa Rasul membangun masjid? Karena masjid ini adalah basis perjuangan umat Islam. Kalau umat Islam ingin menang, kalau umat Islam ingin berjaya, agama Allah kembali agama al-Islam ala ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Maka kaum muslimin wajib untuk kembali ke masjid. Yang ketiga, Nabi SAW di Madinah membangun pasar. Untuk apa dibangun pasar? Supaya ekonomi umat tidak tergantung kepada ekonomi kapitalis, tidak tergantung kepada ekonomi liberal atau ekonomi komunis atau ekonomi orang-orang yang tak beragama, yang menghalalkan segala cara. Dibangunlah pasar untuk meningkatkan ekonomi kaum muslimin. Hari ini ketika kerinduan kita semakin memuncak untuk kejayaan agama dan umat, maka kembali kita kepada sirah nubuwah yang telah dilaksanakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah yakni kembali ke masjid. Kami terinspirasi dengan gerakan kaum muslimin di Turki, Bapak dan Ibu, di bawah kepemimpinan tokoh sekuler yang sangat memporak-porandakan nilai-nilai Islam, yang menghancurkan kekhilafan Islam. Mustafa Kemal Atatürk menghancurkan kekhilafan Islam 3 Maret 1924. Bagaimana betul Mustafa Kemal Atatürk ini? Tidak boleh memakai bahasa Arab di Turki. Bahkan Pak, Bu, azan saja kalau diucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dilarang oleh Mustafa Kemal Atatürk. Harus diganti bahasa Arab. Tidak boleh. Tidak boleh bahasa Arab. Kalau azan harus pakai bahasa Turki. Kalau bawaan ke bahasa Arab, Allah nan maha godang, Allah nan maha godang, maka itu jangan boleh. Tentu tidak sesuai. Jilbab dilarang, pendidikan Islam dilarang. Tuh Mustafa Kemal Atatürk betul-betul berada dalam sekuler yang tinggi. Tapi ada kerisauan ulama, ada kerisauan tokoh-tokoh Islam. Akhirnya apa? Kita bangun kembali Turki dengan semangat keislaman. Bagaimana caranya? Mulailah dengan gerakan subuh berjamaah. Sebab apa Bapak dan Ibu? Kalau kita ingin melihat berapa banyaknya jumlah kaum muslimin
Lihatlah di saat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, pergilah ke lapangan, lihatlah betapa banyak kaum muslimin. Itu jumlah, kuantitas dari kaum muslimin. Tapi kalau ingin melihat kualitasnya kaum muslimin, lihatlah dari sholat subuhnya. Kalau kita ingin melihat kualitas kaum muslimin, lihat dari kualitas sholat, lihat dari sholat subuhnya. Maka ketika Bapak Ibu menghidupkan sholat subuh ini berjamaah di awal waktu di masjid, insya Allah inilah kualitas umat Islam yang akan membangun kembali kejadian Islam, yang akan memporak-porandakan kebatilan demi kebatilan. Cuman dulu penelitian dari orang Yahudi, Pak. Orang Yahudi, kami tidak takut dari umat Islam. Sebelum umat Islam itu sholat subuhnya dan sholat isanya sama banyaknya dengan sholat Jumat mereka. Maaf Bapak Ibu, kalau hari Jumat lepot ke belakang. Susah. Datang mungkin ya harus dipegodang maksudnya. Mestinya sholat subuh, sholat isya, atau sholat lima kali saya semua sholat fardu, kok bisa melebihan daripada sholat Jumat? Batu sudah. Kalau sholat Jumat kan apa-apa saja nampaknya. Dan ibu-ibu dulu sholat zuhur ya Bu, itu lebih sosak maksudnya Pak. Maka ini Pak, kesadaran kami mubali, ustaz-ustaz, buya-buya, ulama-ulama dan sebagainya, rindu kepada umat, cinta kepada umat, dan ingin bersama-sama ulama dan umat, ulama-ulama, mubali, buya-buya kita ini menuntun umat agar ke depan kekuatan umat Islam ini betul-betul tidak dianggap remeh. Kini awak kadang-kadang ngadu tidak dianggap saja Pak, dan tidak hanya dalam sekedar ibadah. Ke depan kita rindu Pak, suatu hari nanti Republik Indonesia ini presidennya seorang ulama, hafiz Quran, pejuang, jadi imam di Masjid Istiqlal, masjid terbesar di Asia Tenggara. Jadi imam iya, presiden iya. Kita rindu Sumatera Barat khususnya dipimpin oleh ulama. Kita rindu Payakumbuh, tempat kelahiran kami, yang memimpin ulama, hafiz Quran. Kita rindu bupati, seorang ulama, memimpin umat dalam urusan apa saja, termasuk urusan agama. Anggota dewannya, eksekutifnya, legislatifnya, yudikatifnya, nampak semangat keislaman. Rindu Bapak Ibu dong, setuju Bapak Ibu sadarnya. Maka kita siapkan mulai dari gerakan subuh berjamaah. Bapak Ibu, ada kisah menarik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang sekelompok orang-orang miskin mengadu kepada Nabi SAW, menemui Nabi SAW, dan ini adalah sekelompok orang-orang yang miskin yang dikeluhkan bukan minta proyek, bukan minta ini tender untuk saya mana, itu. Tapi yang dikeluhkan oleh sekelompok sahabat Nabi yang diuji oleh Allah dalam kemiskinan ini, yakni ya Rasulullah, keadaan kehidupan kami serba kekurangan, hidup kami pas-pasan. Kalau kami bandingkan dengan sahabat-sahabat yang Allah lebihkan harta kepada mereka, yang Allah berikan
kekayaan kepada mereka dibandingkan ibadah yang kami kumpulkan, dibandingkan orang-orang kaya yang ibadah yang mereka lakukan, tentu kami akan kalah dalam mengumpulkan amal-amal soleh kami, ya Rasulullah. Sebab orang-orang kaya dengan kekayaannya dia bisa memberikan zakat. Iya tak Pak Ibu? Dengan kekayaannya dia bisa membangun masjid, membangun pesantren. Dengan kekayaannya dia bisa membiayai sahabat-sahabat dalam berjihad membela agama Allah, dalam mengembangkan dakwah, ekspansi, pengembangan Islam. Dengan kekayaannya bisa beramal yang lebih, ya Rasulullah. Sementara kami tidak bisa beramal seperti yang bisa dikerjakan oleh orang-orang sahabat-sahabat yang kaya. Ada kerisauan. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, di waktu yang lain datang pula sekelompok kaum wanita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluhkan, ya Rasulullah, dibandingkan kaum laki-laki, kesempatan kami beribadah, kesempatan kami beramal dibandingkan laki-laki tidak sama yang bisa kami lakukan. Laki-laki di pundaknya ada tanggung jawab mencari nafkah. Kalau laki-laki kan tulang punggung, iya itu Pak. Kalau ibu-ibu tulang rusuk istilahnya Bu. Cuman maaf Pak Ibu, kadang-kadang tulang rusuk lah jadi tulang punggung kadang-kadang. Itu problemnya Pak. Kalau tulang rusuk, ya posisi itu di tulang rusuk. Kalau di Korea mana bengkoknya bengkok, ya kan? Tidak bisa dah. Anan peran laki-laki, iya tulang punggung untuk menopang badan awak kau bisa togak untuk lebih kuat, kamu itu. Jadi sidang jamaah rahimakumullah, laki-laki bisa mencari nafkah, ya kan? Laki-laki syariat untuk sholat berjamaah ke masjid lebih penekanannya kepada kaum laki-laki. Sholat laki-laki itu berjamaah Pak, di masjid berjamaah ada waktu ditekankan kepada laki-laki. Kalau polisi silakan laksanakan, di masjid boleh, di rumah tidak apa. Tapi laki-laki yakni merupakan sunat muakkad kepada mereka, ditekankan betul untuk dikerjakan di masjid. Ya Pak, seorang ulama tabi'in, Sayyid bin Musayyad namanya, 40 tahun tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Sayyid bin Musayyad, seorang ulama di zaman tabi'in, tidak pernah masbuk selama 40 tahun, tidak pernah sholat saf kedua, ketiga, dan tidak pernah Sayyid bin Musayyad ini kepada ibu, yakni mendapatkan terlambat dalam takbiratul ihram ula. Tidak pernah, selalu Allahu Akbar, selalu mendapatkan imam takbiratul ihram ula. Masya Allah, sholat berjamaah, ya kan? Laki-laki dijaga sholat jamaahnya. Apa-apa disiko kan lahir dari Pak, mau katu lah kan. Nah, kalau apa-apa leka masjid, apa-apa soleh namanya tuh. Tapi kalau tidak di masjid, sholat itulah apa-apa soleh namanya tuh. Apa-apa soleh, tentunya, cirinya, aduh, sholat fardunya di rumah. Tapi apa-apa ku soleh-soleh insyaallah lah. Itu contoh ketika terjadi perang atau jihad, yang disuruh untuk berjihad adalah kaum laki-laki, ya kan? Maka banyak peluang-peluang untuk mendapatkan amal-amal bagi kaum laki-laki. Inilah yang dikeluhkan oleh sahabiah, oleh sahabat-sahabat Nabi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat nomor 92, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum
kulta la ajidu ma'amilukum alaih tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazana alla yajidu ma yunfiqun. Masya Allah, ini asbabun nuzul ayat ini luar biasa betul Bapak dan Ibu, luar biasa menggugah dan menjadi motivasi bagi kita. Bagaimana kisah asbabun nuzul surah At-Taubah ayat 92 ini Bapak Ibu? Ketika itu di tahun ke-7 Hijriah terjadi peperangan besar antara umat Islam dengan kafir Quraisy dibantu oleh kaum munafik. Nama perangnya adalah Perang Tabuk. Kenapa Perang Tabuk? Karena perangnya itu berlangsung di daerah yang bernama Tabuk. Jarak Madinah ke Tabuk 450 km. Berapa jaraknya Pak? Hampir 50 km. Keadaan Rasulullah dan para sahabat di saat perang Tabuk ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah, yakni dalam keadaan fi sa'atil usra, masa yang teramat sangat sulit, masa yang teramat sangat berat. Di masuliknya, di mabareknya, pertama cuaca panas terik, matahari yang tinggi Pak. Kendaraan perang tidak ada, tidak memadai. Kuda tidak cukup, onta pun tidak memadai. Yang akan dimakan tidak ada. Sehingga sahabat dari Madinah pergi ke Medan Tabuk, jarak 450 km tadi, dengan jarak yang begitu jauh di bawah terik matahari, kebanyakan dengan berjalan kaki Pak. Yang kali makan tak ada dong, yang kali minum kurang dulu, logistik tidak memadai. Kemudian Rasulullah akan berangkat. Datanglah sekelompok sahabat kepada Nabi. Ya Rasulullah, bawalah kami untuk pergi berjihad, bawalah kami untuk pergi beribadah. Jangan kami tinggal di Madinah. Kami ingin bela Islam, kami ingin bela agama, kami ingin bela umat, kami ingin mewariskan kejayaan agama ini kepada generasi yang berikutnya. Ya Rasulullah, kami tidak mau tinggal di Madinah. Kami ingin berperang bersama engkau dan sahabat yang lain. Tapi Rasulullah mengatakan, apa kata Nabi kepada Ibu? Yakni Rasulullah katakan bahwasanya la ajidu ma amilukum alaihi. Tidak bisa kami membawa engkau karena kendaraan untuk membawa engkau tidak ada. Dengan berat hati, tidak bisa kami membawa engkau. Sehingga kita terbatas, keadaan kita sulit. Kemudian sedihlah sahabat yang ingin dibawa berperang tadi, karena tidak jadi bisa ikut ke Medan Tabuk. Dan akhirnya sahabat ini meleleh air matanya karena penuh kesedihan. Tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dami hazana. Menangis mereka, melulung mereka, wajah mereka basah dengan air mata mereka, disebabkan Rasulullah mengatakan, wahai sahabat kami, dengan berhati tidak bisa kami bawa engkau ke medan juang, disebabkan tidak ada kendaraan untuk membawa engkau. Dan sahabat ini bersedih, betul-betul iba hatinya. Apa pelajarannya Bapak Ibu? Kita kalau ada kesempatan beribadah tidak kita kerjakan, disitulah kesedihan kita sebagai orang beriman. Ada peluang untuk beramal, kita tidak kerjakan itu amal, disitulah puncak kesedihan kita. Contoh, surah azan berkumandang, hayya 'alas shalah. Ya Pak, kesempatan untuk kita datang sholat berjamaah,
kemudian berlalu sampai selesai surah azan, berlalu sampai selesai iqamah, berlalu sampai selesai orang sholat jamaah, kita tak juga hadir di masjid untuk sholat berjamaah, mestinya kita sedih karena kita tak mengerjakan peluang amal soleh ini. Contoh lain, sabantale insyaallah hari raya Idul Adha. Itu ya. Sebentar lagi, insyaallah ada peluang untuk ibadah kurban. Ada orang-orang yang ekonominya payah, menabung 2000, 1000, 5000 dikumpul sedikit-sedikit. Dari selepas Idul Adha tahun lalu dikumpul, berjumlahlah mungkin 2 juta atau 1.500. Mendekati hari raya Idul Adha, tidak banyak lagi dia menambah uang untuk bisa ikut sebagai peserta kurban di hari raya Idul Adha. Ini contoh, Pak. Tapi ada orang yang tidak tergerak, tidak begitu kuat tekadnya atau kemauannya untuk bisa melaksanakan ibadah kurban. Maka peluang yang ada di hadapan kita untuk beribadah dan kita tidak menjalankannya, disitulah letak kesedihan kita, disitulah iwana ibu hati kita. Ada kesempatan syuruk sebentar lagi selesai pengajian, ya Pak. Jangan kita pulang dulu. Jangan suruh kita keluar dulu. Sholat syuruk kita dulu 2 rakaat. Dapatlah pahala sama dengan haji dan umrah, sempurna. Ada peluang untuk mengerjakan sholat sunat syuruk, kita kerjakan. Tapi kalau kita tidak kerjakan, kesempatan ada, disitulah letak kesedihan kita. Inilah dulu sahabat seperti itu, Bapak dan Ibu. Ya kan? Sahabat sedih ketika ada kesempatan beramal, yang jelas dia memburu peluang-peluang amal, jangan sampai ketinggalan. Kalau tidak bisa mengerjakannya, berat hatinya, sedih dia, menangis dia. Beginilah sahabat. Maka wajar Nabi dan para sahabat dalam menjayakan Islam hanya butuh waktu 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Mekah yang barbar, yang jahiliyah, yang betul-betul merangkap berlipat-lipat ganda kejahiliaannya, pemabuk, pembunuh, bahkan suka berkelahi, undi nasib, berjudi, berzina, tidak tanggung-tanggung. Anak laki-laki berzina dengan ibu kandungnya. Itu terjadi itu, Pak, di zaman Arab jahiliyah. Datang Islam, akhirnya Islam membawa kepada peradaban, membawa kepada kemajuan. Bizantium Romawi, Bizantium Persia yang begitu berjaya sebelumnya langsung kalah dengan kekuatan Islam, dan itu hanya butuh 23 tahun lamanya. Apa sebab? Semangat perjuangan para sahabat yang luar biasa. Terakhir, Bapak Ibu, apa yang bisa kita kerjakan sekarang? Apa yang bisa kita perbuat? Satu, kontribusikan, yakni diri kita untuk agama ini. Allah berfirman, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman diri mereka dan harta mereka bi anna lahumul jannah. Dengan apa? Dengan surga. Bapak Ibu, kami berikan perumpamaan, kami berikan tamsil atau percontohan. Ahlan wa sahlan, Ustaz Sudirwan. Ini Ustaz kita dari GMPS, Bu, Ustaz Sudirwan. Beliau Koto Baru, Balejanggo. Istri beliau di Sarilawe. Anak baru 7 orang. Malah kalau Ustaz Sobir baru 8 orang anak beliau. Kalau aku baru 4. Kami masih iswan, masih alhamdulillah istri 1 Ustaz. Ya, alhamdulillah. Bu, Pak, seketil lain apa Bapak Ibu? Insyaallah ya, lebih kurang sampai 6:30 lah. Ambo berikan perumpamaan. Allah telah membeli dari orang-orang beriman diri dan harta mereka.
Di tangan ambo Pak ada air asri. Lah ambo beli air asri ko 500 atau 1000 lah, 1000 rupiah. Terus Ustaz yang punya air asri yo, betul ambo kemamboli air asri Ustaz. Iyo ka dibeli itu aja deh. Barang dibeli, ambo jual asri ambo. Barang Ustaz, ya ambo beli 1000. Anak itu Ustaz, ambo beli 1 M, 1 miliar Pak. Pak perasaan gitu Pak. Modal 1000 Pak, dibeli 1 miliar. Senang atau tidak senang gara-gara Pak? Senang ya nak. Sidang jamaah rahimakumullah. Kini awal Allah bertransaksi begitu. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman. Kalau kita beriman Pak, sudah dibeli oleh Allah. Apa yang dibeli oleh Allah? Diri kita. Terus harta kita. Diri dan harta kita sudah Allah beli. Sekarang bertanya kita. Kalau tadi ada modal 1000. Ibu-ibu apa-apa diri kita kok lagi ada modal kita menjadi orang begini lah. Atau diri kita mau jadi manusia lah. Itu kan murni karena Allah. 0 rupiah saham kita. Tidak ada investasi untuk diri kita ini ya. Semuanya dari Allah. Betul apa Ibu? Jadi kita kan punya modal 0 rupiah dan dibeli oleh Allah bukan 1 miliar dengan bi anna lahumul jannah, dengan surga, masya Allah. Maka Bapak Ibu, diri kita hakikatnya bukan milik kita, harta kita hakikatnya bukan milik kita, maka dermakan untuk Allah. Ini yang pertama, kontribusikan diri kita. Yang kedua, apa yang harus kita kontribusikan? Yakni ilmu kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua di dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Masya Allah, Allah telah melebihkan dari orang-orang beriman dan orang-orang berilmu beberapa derajat. Kalau kita ingin diagungkan oleh Allah, dimuliakan Allah, ditinggikan derajat kita oleh Allah, 2 syaratnya. 1 iman, yang kedua ilmu. Maka dengan keimanan dan ilmu ini wajib bagi kita hukumnya. Wajib kita meningkatkan iman kita, wajib kita meningkatkan ilmu kita. Sebab apa? Dengan iman dan ilmu Allah derajat kita diangkat oleh Allah, kita dimuliakan, kita diagung oleh Allah. Pertanyaannya, ya kan, kalau orang mau menghabiskan uangnya begitu banyak untuk bangun rumah, mau membangun uangnya begitu banyak untuk bangun ruko, untuk membangun keimanan yang kuat, berapa harta yang dipergunakan? Untuk mewariskan iman dan ilmu yang kuat kepada anak, berapa yang bisa didermakan? Maka sekiranya Bapak dan Ibu punya harta miliaran, habis untuk menguatkan iman dan ilmu ini, habiskanlah. Andaikan Bapak Ibu punya harta triliunan, habis harta triliunan untuk mendapatkan iman yang kuat, ilmu yang bagus ini, yang kuat ini, habiskanlah. Kenapa? Karena dengan iman dan ilmu inilah yang akan mengangkat derajat kita, inilah yang membahagiakan kita. Dan bagi kami sebagai pimpinan di pondok pesantren Bapak dan Ibu, mengajak kita semua, siapkan anak-anak kita agar imannya kuat, siapkan anak-anak kita agar ilmunya kuat. Lah, setuju Bapak Ibu? Kita siapkan iman anak kita sekuat-kuatnya, kita siapkan ilmu anak kita sekuat-kuatnya. Imannya bagus, ilmunya bagus, imannya tinggi, ilmunya tinggi, kita siapkan. Baca rohnya Ustaz, tuh mangkunya Pak Ibu, ambu bawa mana brosur. Ya Ustaz, kita bawa mana brosur pondok pesantren, supaya iman anak kita kuat Pak, supaya ilmu kuat. Masya Allah, titip anak kita di Mahatahfizul Quran. Ketika kita mengantarkan, memasukkan anak kita ke Mahatahfizul
penghafal Quran, mereka akan berjuang untuk menjadi penghafal Quran, berjuang menjadi ulama, berjuang menjadi umara, berjuang menjadi pejuang yang akan membebaskan Palestina. Maka hakikatnya bapak dan ibu sedang menitipkan anaknya untuk menuju jalan surga. Ketika memasukkan anaknya di mahat-mahat pondok pesantren tahfidzul Quran, pada hakikatnya bapak dan ibu sedang berjuang untuk memasukkan anaknya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Takbir, Allahu Akbar. Lah setuju Bapak Ibu tuh? Jangan cameh-cameh loh Bapak Ibu. Kita percepat ya, 2 atau 3 menit lagi. Yang ketiga, apa yang bisa kita kontribusikan harta kita, Pak? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Harta kita pergunakan untuk Allah, harta kita pergunakan untuk agama ini, harta kita pergunakan untuk Islam, untuk umat. Rasulullah bukan orang miskin, Rasulullah orang kaya, bahkan terkaya. Dibandingkan sahabat Rasulullah terkaya. Masya Allah, berapa banyak perang umat Islam menang, 1/5 dari ghanimah itu kekayaan Rasulullah SAW. Namun rumah Rasul Bapak dan Ibu hanya berukuran 3 meter kali 3 meter saja. Padahal orang yang terkaya di muka bumi luar biasa. Ukuran rumahnya 3 meter kali 3 meter hanya bisa muat untuk 3 kuburan saja. Kalau kita pergi ziarah umrah atau haji, ziarah kita ke tanah suci kita, masuk kita ke Masjid Nabawi sambil melambaikan tangan di kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, assalamu alayka ya Rasulullah. Air mata kita pasti akan menetes, membasahi wajah-wajah kita penuh dengan lumuran noda dan dosa. Assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habib Allah. Melambaikan tangan kita Bapak dan Ibu kepada Nabi. Bersamaan di kuburan Nabi, di tempat Nabi dikuburkan, ada kuburan Abu Bakar, ada kuburan Umar, hanya menampung 3 kuburan. Masya Allah, kita tidak ada apa-apanya Bapak dan Ibu. Maka kenapa Rasul yang kaya dan tidak hidup bermewah? Karena dipergunakan untuk Islam. Begitu pula sahabat Abu Bakar membebaskan Bilal bin Rabah ketika disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Begitu pula Bunda Khadijah. Apa kata Bunda Khadijah? Ya Rasulullah, andaikan saya meninggal, pergunakan terus harta saya. Kalau sudah habis harta saya, gali kuburan saya, jadikan jembatan untuk menjayakan agama Allah ini. Begitulah sahabat. Terakhir, selain daripada diri kita, ilmu kita, harta kita yang harus kita kontribusikan, yang terakhir adalah skill atau keterampilan kita. Pak, Bu, bertanya Ustaz Sidik sekitar deh, tidak ada. Kita kok gini Pak, butuh umat Islam yang punya skill yang kuat. Ambu contohkan, Ustaz Sobir kan menyinggung tadi tentang Palestina Pak. Orang Yahudi Pak, maaf kamu berdiri ya. Lah, dulu ditembakan bom dari hati, di pesawat, dihancurkan bangunan, dihancurkan gedung-gedung, dihancurkan yakni instansi-instansi pemerintah. Ternyata mereka tingkatkan terus skillnya untuk menghancurkan umat Islam. Pesawat tempur, rudalnya, nuklirnya dia siapkan terus. Ada pula fosfor putih, bom curah, ditembakkan dari bawah sampai di atas meledak, keluar asap keluar Pak. Kiranya asap beracun, zat pembunuh massal yang dipakai oleh Yahudi, yang dipakai oleh Amerika untuk menghabisi Islam. Kena hawa panas saja mengelupas kulit, kena asapnya langsung daging-daging kita ini akan rontok. Kalau sempat kita kena serpihan, jangankan diri kita, baja saja luluh lantak hancur jadi lebur. Baru panasnya 780 derajat Celcius. Begitu panas. Kenapa bisa?
mereka mengasah otak mereka dan mereka pergunakan untuk kejahatan. Mereka buat pesawat kan skill namanya, ya Pak. Mereka buat senjata kan skill namanya itu. Mereka buat kecanggihan-kecanggihan untuk membunuh massa kaum muslimin. Skill mereka, tapi untuk kejahatan. Hari ini umat Islam sudah harus melirik, tingkatkan skill kita semua. Supaya apa? Orang Yahudi dan skillnya berbuat untuk perang, berbuat untuk kematian kaum muslimin, menghabisi kaum muslimin, menghancurkan kaum muslimin. Kita dengan skill kita untuk perdamaian dunia, untuk kehidupan, untuk keselamatan, kita persiapkan skill-skill anak kita yang tangguh, yang hebat dan luar biasa. Kami punya kawan Pak Ustaz Sobir, kami punya kawan teman dari Malaysia, pandai membuat pesawat. Alhamdulillah, Ambo sudah undang beliau 2 kali ke pesantren kita untuk mengajarkan bagaimana anak-anak pesantren bisa punya skill menjadi pilot iya, tapi kemampuan membuat pesawat. Nah, ke depan kita harus seperti itu Bapak Ibu. Berapa hari yang lalu kami kedatangan tamu di pondok pesantren. Ternyata contoh lain Pak, jadi ceritanya satu pohon pisang ini bisa dibuat bibit anak pisang dari satu pohon pisang menjadi 6.000 batang. Ditanam pisang saci, dibuat bibitnya, keluar bibit itu 6.000. Ada teknologinya Pak, ada ilmunya. Masya Allah, bisa gitu. Skill-skill seperti ini harus kita tumbuhkan selalu kepada anak-anak kita. Maka sangat tepatlah anak-anak kita siapkan seperti dulu Jepang mempersiapkan generasi mereka. Kita pun juga seperti itu. Sekali lagi kami mengajak untuk kita semua, terlebih anak-anak kita siapkan menjadi anak-anak yang iman kuat, ilmunya kuat, akhlaknya kuat, akidahnya kuat, insya Allah berguna untuk agama, umat, bangsa dan negara. Nah, tu baca runya Ustaz sekali lagi capek. Mumpung sedang dibuka pesantren pendaftaran wah di Darussalam, segera masuk anak-anak apa Ibu deh. Setuju apa Ibu tuh? Insyaallah kita bina untuk hafalan yo, untuk soleh yo, untuk pejuang yo, untuk membebaskan akal ya, dan semuanya lah insyaallah taala. Semoga Allah wujudkan cita-cita kita ini.